Pada tahun 1916, tepat di lapang tandus dengan area peperangan dan mayat-mayat bergelimpangan setelah perang. Di sebuah parit, semua pasukan perang berusaha untuk bangkit untuk menyerang. Heinrich, seorang pria yang begitu pendiam, terlihat sangat ketakutan namun dipaksa untuk berperang. Hingga setelah peperangan usai, mayat-mayat kini dikumpulkan. Dan siapa sangka Heinrich menjadi salah satu dari ribuan pasukan yang gugur dalam berperang. Perlengkapan sepatu, bahkan baju-baju dari pejuang yang telah gugur kini dikumpulkan. Semua dicuci bersih agar bisa dipakai kembali. Pakaian robek bahkan dijahit hingga tampil rapi, termasuk baju milik mendiang Heinrich yang gugur, di mana setelah seluruh perlengkapan pakaian diperbaiki, semua itu kini diantarkan kembali untuk bisa dipakai lagi. Tepat di Jerman Utara pada tahun 1917. Paul, seorang pria yang berusia 17 tahun, kini berusaha dibujuk oleh teman-temannya untuk bisa menyetujui agar bisa menjadi seorang prajurit. Ia bahkan kini menandatangani file pribadi tanpa memberitahukan atau tanpa persetujuan sang ibu. Karena perang terus gencar dilakukan, beberapa tempat kini dibuat untuk sebagai pelatihan calon-calon perwira. Sama halnya dengan tempat ini, bisa dibilang sebagai penampungan para calon prajurit. Di bawah semangat dari pendidik, semua calon pejuang sangat bersemangat untuk bisa bergabung untuk berperang. Paul yang kini bergabung tanpa persetujuan orang tua, di mana ia mendapatkan baju bekas mendiang Heinrich yang sangat menggambarkan kehidupan Paul yang juga sangat pendiam. Di tengah situasi ini, Paul sangat sumringah menjadi pejuang. Tanpa ia tahu apa yang sebenarnya mereka akan lewati, mereka bahkan saling tertawa satu sama lain, seakan-akan perang semenarik itu. Tidak ada keraguan sama sekali dari calon prajurit ini. Semua tampak menunjukkan senyum lebarnya. Tanpa persiapan lebih, mereka diarahkan untuk berperang. Lagi-lagi semuanya masih berjalan baik, pikir mereka. Mereka selalu tersenyum seakan-akan perang itu menyenangkan. Hingga pada akhirnya, seorang dokter memerintahkan pasukan Paul untuk berjalan kaki, dan setelah tiba di lokasi dengan bau darah yang sangat menyengat, mereka mulai kehilangan semua senyum itu. Ketika situasi mendadak mencekam setelah bom gas diluncurkan oleh musuh, dengan gerak yang sangat terlihat lamban, Paul dihukum oleh Kat untuk terus memakai masker karena telat bertindak. Pasukan kini sudah tiba di parit perang. Calon-calon pasukan yang baru saja diresmikan kini sudah menjadi pasukan sungguhan. Dibanding yang lain, Paul merupakan prajurit yang lamban dalam melakukan sesuatu. Ludwig, teman dari Paul, kini mulai mengeluh tentang perang yang tidak semenyenangkan yang ia bayangkan. Hari mulai malam, keadaan kini mulai hening terpaut kegelapan. Namun Paul kini mendengar sesuatu dan sedikit informasi saja. Paul ini adalah pasukan Jerman yang berhadapan dengan Prancis di front barat pada Perang Dunia I. Dan perang ini bisa disebut sebagai perang parit yang paling besar semasa Perang Dunia I. Hingga dalam situasi itu, Paul dibuat panik. Ketika ia mendapatkan lesatan senapan, mereka benar-benar tidak berpengalaman dalam medan perang, namun dipaksa untuk terus bisa berjuang. Lalu setelah terjaga semalaman, seketika serangan membabi buta kini datang, bak memberikan citra buruk kepada para pasukan junior, di mana para pasukan amatir kini mulai menangis ketakutan. Perang tidak seindah itu. Ludwig bahkan terus menangis seraya menyerah dan ingin pulang. Namun Paul di sini tetap diam, tidak ingin menunjukkan rasa takutnya sedikit pun. Bahkan ketika mereka mengetahui musuh akan datang, semua pasukan terlihat ketakutan. Semua berteriak ingin pulang, namun karena sudah berada dalam situasi ini, mereka mau tidak mau harus pasrah terhadap keadaan. Setelah beberapa waktu berperang, Paul kini ditemukan oleh pasukan dalam reruntuhan, dan beruntunglah dengan keadaan masih sadar. Meski dalam serangan yang terjadi hanya satu malam, tapi banyak sekali yang sudah gugur bahkan dengan jumlah tidak terhitung. Dan Paul kini harus terpaku seraya menangis ketika melihat jasad dari Ludwig yang telah tiada, ingin menyerah namun tidak bisa. Paul yang sadar ingin sekali menjadi pejuang perang, tetap harus kuat dalam kondisi apapun karena ia sudah terlanjur mendaftar. Tepatnya di markas komando tertinggi, semua pin pasukan gugur kini didata. Dalam satu pekan terakhir berperang, tercatat sudah ada 40.000 pasukan yang gugur. Hingga di wilayah Okapsi, Perancis, sejak kejadian perang di Parit, Paul kini selalu mengikuti Kat kemana ia pergi, bahkan mereka dengan konyolnya mencuri ternak warga sekitar untuk bahan santapan. Semua bersantap dengan lezat dari bebek yang Kat curi.
Bahkan mereka pun sempat memikirkan ini adalah makanan lezat terakhir bagi mereka. Lalu kemudian tiba-tiba para gadis peternakan kini melewat. Hal itu pun memacu Franz mulai mengikuti para gadis tersebut untuk berkenalan dan memilih ikut ke area mereka ingin pergi. Malam harinya Franz rupanya kini kembali. Ia pun bercerita jikalau ia telah berkenalan dengan wanita bernama Eloise. Pagi harinya, para pasukan Paul yang dipimpin oleh Kat kini ditugaskan untuk mencari pasukan lain yang dikabarkan menghilang. Mereka pun kini mendatangi sebuah tempat yang sudah sangat berantakan. Dan Paul kini melihat puluhan anak-anak pasukan yang mereka cari telah tewas karena gas beracun. Meski Jerman sudah kehilangan banyak pasukan, namun komando perang yang keras kepala tetap tidak ingin menyerah di hadapan Prancis begitu saja. Hingga di tengah tertidur, para pasukan pun kini dibangunkan paksa untuk segera maju ke medan pertempuran. Sekarang juga, berbeda dari area medan perang, para petinggi delegasi Jerman dan Prancis kini berusaha mencapai kesepakatan untuk menghentikan perang agar tidak ada korban jiwa lanjutan. Dan Prancis hanya memberikan waktu 72 jam untuk Jerman memenuhi persyaratan menyerah agar semua ini berakhir. Namun jika tidak, perang akan terus dilanjutkan. Pasukan di medan perang mulai bergerak. Beberapa dari pasukan pun harus gugur secara cepat karena peluru banyak sekali yang melesat. Pasukan berhasil merangkak ke parit Prancis dengan mudah, bahkan tidak membutuhkan puluhan menit. Dengan mudahnya, parit Prancis berhasil mereka kuasai. Namun belum lama melakukan kesenangan singkat karena mereka menang berperang. Seketika getaran kini terjadi seperti gempa bumi, di mana hal itu pun rupanya disebabkan oleh kedatangan beberapa tank musuh yang tidak bisa mereka atasi dengan mudah karena peluru mereka tidak tembus. Maka dari itu, karena tidak ada pilihan, pasukan Jerman yang masih tersisa pun kini berusaha berlari sekencang mungkin untuk kembali ke parit mereka. Namun semua tidak berjalan mudah, di mana para pasukan Prancis kini membakar para pasukan Jerman yang masih mendiami parit. Bagian Prancis yang tertinggal pun memacu Paul mulai panik. Semua terlihat melarikan diri untuk bisa selamat. Paul yang sangat ketakutan pun kini harus terjatuh, bahkan ia pun kini menyaksikan Krop dibakar hidup-hidup. Dalam hitungan menit, peperangan kini semakin tidak terkendali. Sementara itu delegasi Jerman dan Prancis kini terus berusaha mencapai kesepakatan untuk bisa berdamai bahkan mengakhiri peperangan. Para pasukan kini terus berjalan, menghindari ledakan bom yang diturunkan oleh serangan kapal. Bahkan Paul kini harus terjatuh dan harus membunuh satu pihak Prancis ketika berpura-pura tewas, dan Paul juga harus tertinggal dari rombongan. Namun Paul yang tidak tega atas apa yang ia lakukan kini berusaha membantu kembali prajurit musuh yang telah ia berusaha bunuh. Namun semua itu sia-sia karena lukanya cukup serius. Paul di sini benar-benar menyesal telah ikut serta dalam berperang. Apa yang ia harapkan tidak sebanding dengan apa yang ia lakukan sekarang. Hingga Paul kini mulai berjalan menyusuri di tengah ribuan mayat yang gugur untuk bisa pulang. Komandan Jerman yang geram akan delegasi yang tengah berusaha menemui titik kesepakatan semakin tidak terkendali. Meski para pasukannya telah gugur puluhan ribu, tapi ia enggan untuk mundur. Tentu saja itu menyulitkan bagi semua pihak, terutama delegasi Jerman yang berusaha menemui titik kesepakatan untuk mengakhiri perang. Sepulangnya ke area markas utama, Paul kini menyaksikan para pasukan bersenang-senang karena mendengar kabar baik jika sebentar lagi perang akan berakhir dan mereka akan pulang. Meski senang akan kabar itu, namun Paul tidak menunjukkan rasa sumringah karena ia harus menyaksikan Jaden yang tengah sekarat atas infeksi dari tembakan di kakinya. Bahkan Jaden memberikan kabar jikalau Franz pun harus gugur, lalu Jaden sendiri mengarahkan Paul untuk bisa lebih berani mulai sekarang juga. Ketika meminta asupan makanan, Kat sangat terharu ketika ia kini berhasil bertemu kembali dengan Paul, dan ketika kembali ke area Jaden untuk memberinya makan, ia malah bunuh diri karena sudah tidak tahan menghadapi ini semua. Delegasi kesepakatan dua kubu kini kembali digelar, dan kesepakatan kini mulai menemui titik terang ketika delegasi Jerman bersedia menandatangani sebuah file mengenai kekalahan mereka. Mengetahui kabar itu, Komandan Jerman sangat marah. Tidak terkecuali para pasukan yang terlihat senang karena akan bisa kembali pulang, karena bagaimanapun mereka masih berharap bisa berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Tepat pada 11 November 1918, semua peperangan akan dihentikan.
Paul dan Kat kini sangat senang untuk bisa kembali pulang. Bahkan salju pun kini mulai turun mengiringi akhir peperangan. Kepergian mereka melewati salju, rupa-rupanya bukan untuk pulang. Mereka melainkan berusaha mencuri kembali, namun mereka hanya mendapatkan telur karena Paul yang ditugaskan untuk mencuri harus diketahui kembali. Tidak peduli dengan hasil curiannya, yang pasti dengan adanya telur yang dicuri pun, Paul dan Kat sangat senang. Akan tetapi, ketika Kat berusaha buang air, ia harus ditembak oleh anak kecil dari pemilik peternakan yang sudah muak melihat mereka terus mencuri. Akibat kejadian itu, Kat mulai tidak sadarkan diri, di mana Paul yang panik pun terus mati-matian membawanya untuk pulang. Namun apa yang Paul dapati setelah membopong jauh beberapa kilometer, Kat rupanya telah tewas. Hal itu memacu Paul begitu terpukul dan benih-benih jiwa dendamnya mulai terbentuk atas kematian seluruh rekan-rekannya. Komandan Jerman yang tidak menerima akan kekalahan ini bersedia melanggar perjanjian dari delegasi dua pihak Perancis dan Jerman, di mana setelah ia melihat bantuan para pasukan Jerman lain datang, sang komandan lantas berusaha untuk bisa menyerang kembali Perancis sebelum mendapatkan wilayah Parit yang sudah mereka perjuangkan. Kubu Jerman benar-benar sangat marah dan tidak bisa menerima akan kekalahan ini. Begitu pula dengan Paul, di mana ia benar-benar menderita atas kehilangan teman-temannya. Hingga di tengah rasa bahagia dan juga santai yang ditunjukkan oleh pasukan Prancis atas kemenangan mereka, mereka rupanya tidak mengetahui jika ada rasa dendam yang kini dibawa oleh para pasukan Jerman. Semenjak kematian seluruh teman-temannya, Paul menjadi tidak penakut dan sangat pemarah. Namun ambisi Paul rupa-rupanya harus terhenti di sini, seperti kematian salah seorang pasukan Prancis yang sebelumnya ia bunuh. Hingga setelah perang Parit singkat ini terjadi dan dikuasai oleh Jerman, seorang pemuda yang Paul selamatkan beberapa waktu yang lalu pun sangat terpukul atas kematian Paul. Sejak Perang Front Barat yang terjebak di Parit pada Oktober 1914 dan menemui titik akhir di November 1918, ada 3 juta orang tewas bahkan lebih tercatat dalam peperangan di Parit ini yang hanya terjadi untuk memperebutkan lahan beberapa meter. Bahkan, ada 17 juta orang tewas dalam Perang Dunia ke-1.